Itu yang enak nih. Yang dibasing ini. Itu cakep. Itu yang dimatiin yang mana? Ini nggak boleh. Kalau mati semua mati. Iya, kontrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin para bapak jamaah majelis taklim Nurul Iman Sabtu pagi, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan inayah Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan guru tetap kita adalah Bapak Kiai Haji Muhammad Mansur. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badannya, untuk bisa terus memberikan ilmu-ilmunya buat kita. Amin. Juga hadir yang mulia guru kita Kiai Haji Muhammad Ridwan Abdullah, juga kita doakan beliau panjang umur, sehat badannya, ilmunya sangat bermanfaat buat kita. Wabil khusus Raisul Am pimpinan Majelis Nurul Iman Bapak Ustaz Haji Rusmin Hasbi, mudah-mudahan beliau terus, ya, kita tahu keistiqomahannya. Ini majelis sudah lebih daripada 15 tahun itu istiqomah beliau. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, bisa terus memimpin kita. Juga hadir bendahara kita Bapak Haji Alim Sahir, mudah-mudahan beliau juga sehat panjang umur. Bapak Ustaz Sofyan Sauri, Bapak Ustaz Yadi Sulaiman, Bapak Ustaz Ari Effendi, Bapak Ustaz Mulia Solihin, hadir guru kita Bapak Habib Habib Mustafa, mudah-mudahan beliau panjang umur, bisa terus bersama dengan kita. Dan juga Haji Ihsan, Seraji Ihsan, alhamdulillah bisa hadir. Dan mobil khusus Ketua Musola Al-Taqwa Bapak Misdianto, Baitur Rahmah, Baitur Rahmah Bapak Misdianto, yang sejak saya tinggal di sini dulu, sekarang masih beliau ketua DKM-nya. Ini berarti ketua DKM yang abadi. Orang lama itu. Orang lama berarti kan. Berapa kali saya tidak tempat beliau masih di sini, berarti istiqomah, pahalanya gede. Amin. Dari musola Nurul hampir 3 yang masih beliau juga. Para hujat, para satis, bapak-bapak dan saudara-saudara yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Hadirin jamaah yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini Allah takdirkan
kita kumpul kembali di Raudhah Riyadhil Jannah. Mudah-mudahan kita keluar dari tempat yang mulia ini, Allah ampuni segala kehilapan dan kealpaan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, meningkat waktu, mari saja kita buka ta'lim kita yang mulia ini dengan bacaan umum Quran surah Fatihah. Moga-moga apa yang kita dengar perlahan-lahan, hati-hati dan menyimak, sedikit ada tambahan pengetahuan kita tentang apa yang disampaikan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati ahli baiti khususan illa ruh al-muallif hadal kitab fi riyadhis shalihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muhaddis rahimahullah ta'ala wa ayyamana nafa'u bi barakati ulumihi wa bikum bidawi amin radhiyallahu anhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para bapak jamaah yang saya hormati, pada pagi hari ini materi atau pokok bahasan kita yang kita ingat ya, materinya tentang tahrimu intisabil insani ila ghairi abihi. Tahrimu intisabil insani ila ghairi abihi. Apa itu keterangan maknanya? Haram menasabkan seseorang atau kita menasabkan diri kita kepada seorang bapak yang bukan bapak kandung. Jadi ngaku-ngaku bapak kandung itu hukumnya haram. Haramnya seperti apa? Berat, Pak. Beratnya, sorga bukan pada tempat dia. Sorga nggak mau menerima orang ini yang mengaku-ngaku orang lain dianggap sebagai bapak kandungnya, atau bapak sendiri menganggap ini anak kandungnya sama. Jadi diharamkan dalam hukum Islam. Sambil dalam kitab Riyadhus Shalihin ya, halaman 791. Hadirin jamaah yang saya hormati. Jadi judul kita haramnya menasabkan yang bukan pada orang tua kandung. Kita ingat sekarang kan masih banyak tuh. Persoalannya apa? Lahir seorang bayi itu macam-macam keadaannya. Ada bayi yang lahir normal, ada emak, ada bapak dengan perkawinan yang sah diakui agama dan negara. Sah itu. Ada kedua, ada bayi yang lahir diakui oleh agama tapi tidak diakui oleh negara. Namanya nikah siri. Ada bayi yang lahir nggak ada bapaknya. Kenapa? Bapaknya kabur. Habis ngebuntingin dia pergi kan, kalau lagi itu. Di nasib bayi ini beda-beda, Pak. Ada lagi nggak ada emak, nggak ada bapaknya. Habis lahir dibuang oleh emaknya, dimasukin kardus, taruh di pinggir jalan. Jangan ambil orang lain. Nah, situasi kondisi semacam ini bagi sang bayi, maka lahirlah hukum namanya hukum perlindungan anak yang diterbitkan pada tahun 2002. Yang pelaksanaannya nanti undang-undang ini dilaksanakan oleh Mensos, Menteri Sosial. Makanya nggak sembarangan, Pak. Kita mau ngambil anak macam-macam. Ada memungut anak, merawat atau mengasuh anak, atau adopsi. Ini beda-beda, Pak, secara hukum. Kalau merawat, saya punya adik lahir anaknya hidupnya miskin, nggak sanggup ngurus, ya udah saya sebagai mamanya saya urus. Itu namanya sekedar merawat, ngebantuin.
Yang kedua ribut, terjadi perceraian, anak masih kecil, ada pihak ketiga masuk, kata laki suaminya saya yang ngurus karena neneknya ikut campur, dan pihak perempuan saya yang ngurus karena saya ibunya, pihak ketiga juga dibolehkan, udah ambil aja, ribut. Masalah hak asuh namanya adonan dalam istilah agama. Persoalan ini bisa diselesaikan melalui peradilan agama. Atau ujuk-ujuk, nah ini ujuk-ujuk ceritanya mana ya? Saya berumah tangga udah 15 tahun umpama nggak punya anak, karena ada begitu Pak? Ya nggak punya anak, nggak punya bini juga. Belum banyak. Ujuk-ujuk, ya katanya buat pancingan. Kalau buat pancingan biasa ngambil anak ponakan. Saya ngambil pancingan semuanya nggak ada. Akhirnya saya pengen ambil dari rumah asuh anak namanya panti asuhan. Itu yang dikatakan adopsi. Apa bisa begitu aja? Enggak, beli nggak boleh. Kalau orang beli anak itu terkena undang-undang pasal tahun 2013 nomor kalau nggak salah nomor 3 tahun 2013 itu 3 sampai 15 tahun hukumannya. Kalau otaknya 15 tahun mungkin yang kere-kere bisa 3, 4, 5 itu keputusan. Makanya nggak ada istilah jual beli anak atau eksploitasi anak, itu dilarang. Nah, ujuk-ujuk, aduh nggak bisa, pengen banget punya anak nih saya, datang ke panti asuhan. Panti asuhan ngasih begitu aja, enggak dulu Pak, nggak langsung begitu. Rekomendasi datang ke Mensos, Kementerian Sosial. Kementerian Sosial, bla 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 bla, ngajuin ke pengadilan. Nanti pengadilan yang mutusin bahwasanya bapak ini patut enggak, bisa enggak untuk mengambil anak ini. Tuh, jadi nggak gampang Pak, itu persoalan anak. Nah dalam agama pun demikian, jangan coba-coba. Bukan bapak kandung atau anak kandung ngaku-ngakuin bapak kandung, ngaku-ngakuin anak kandung. Neraka tempatnya. Apakah ini diatur dalam Islam? Iya, di dalam surat Al-Ahzab. Kalau kitab ini nggak ada, kebetulan nggak ada ayatnya, saya ambil ayatnya dari Al-Quran. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, entar baru hadisnya. Ud'uhum li'abaihim. Panggillah anak-anak angkatmu itu li'abaihim, dengan bapak aslinya. Saya ngambil anak namanya Muhammad, ditanya orang, Haji Narwi, itu anak siapa? Anak inti? Bukan, ini anaknya abang saya. Begitu sebutnya Pak. Gak boleh bilang ini anak kandung saya, haram. Gitu kan, biasanya orang itu suka malu kan gitu ya. Malu udah bilang aja, kalau ngambil dari merah kan, akhirnya diakui sebagai anak kandung. Wah, apalagi perempuan, beda Pak. Ngangkatnya perempuan. Dari orang lain, kalau ponakan jelas nggak boleh dinikahin. Tapi kalau ngambil dari orang lain, nggak ada hubungan kekeluargaan. Ini anak perempuan dari merah kita ambil sampai gede, tumbuh cakep deh anak. Waduh, cakep banget. Awas, itu orang lain. Kalau anak kandung sendiri mah tidur bareng, ngobrol, canda-canda, pegang-pegangan. Anak kandung sendiri nggak ada masalah. Tapi ketika itu anak angkat anak orang lain, dia sudah tumbuh dewasa, harus paham, haram. Bahkan mau dikawinin boleh, lah anak orang. Tuh. Jadi jangan heran, ada seorang bapak angkat, anak piaraannya udah gede dikawinin. Nah, kita nggak paham gitu, celah, oh kurang ajar tuh anak piara apa, anak piaraannya pakai dikawinin. Hukum agama boleh. Lu anak orang lain, yang bukan anak sendiri. Jadi kita lebih dewasa, nggak langsung mencela orang kan. Kalau terjadi di lingkungan kita, ini pasti terjadi banyak. Nah kemudian, jadi Allah katakan panggillah anak-anak angkatmu dengan nama bapaknya. Huwa aqsatu indallah, itulah yang lebih seadil-adilnya kata Allah dalam Al-Quran. Lalu fa'illam ta'lamu aba'ahum, seandainya kamu tidak tahu itu bapaknya siapa. Nah,
Ini bapaknya siapa nih? Kamu gak ketahui bapaknya siapa? Allah kasih jalan keluar. Fa ikhwanukum fiddin. Maka sebutlah ini saudara saya dalam agama. Jangan bilang anak saya. Ini saudara saya dalam agama. Wa mawalikum, atau sebut maulanya. Maula itu ponak kita, jelas ponakan kita, adik kita. Ini siapa? Ini anak ponakan saya. Ini anak adik saya. Ini anak kakak saya. Ini anak sepupu saya. Jadi jelas Pak dalam hukum Islam. Nggak boleh samar-samar. Sama-samar itu zihar dalam hukum Islam. Zihar aja nggak boleh. Nyamai istri kita sama ibu kita. Saya ya. Kita panggil mah, manggil orang tua kandung mama, panggil bininya mama, kan sama. Nah kalau lombanya nih, bini kita sama mak kita lagi di kamar, kita panggil ma, kata bini kita, yang panggil mama atau saya. Nah kan kita harus jelas. Istri kita namanya Halimah, panggil Halimah, jadi jelas tahu. Atau kita panggil emaknya anak-anak lagi di mana? Emaknya anak. Jadi kudu jelas Pak, nggak boleh zihar. Zihar itu nanti kena hukuman itu. Jadi jelas Allah katakan kalau nggak diketahui bapaknya, dua hal, sebut ini saudara saya, wa mawalikum, atau sebut ini anak ponakan saya. Walaisa alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kamu kalau udah terlanjur atau kamu berbuat salah karena dulu nggak tahu. Setelah tahu, rubah. Walakin mata amadat qulubukum, akan tetapi kalau sengaja-ngaja, emang di hatimu ini menganggap anak sendiri, anak kandung sendiri, itu nggak ada ampun. Kalau sengaja-ngaja. Kecuali nggak tahu, buru-buru tobat. Ya, kadang-kadang, aduh, kalau udah gede kasih tahu tuh Pak. Nah, kamu sekarang udah 17. Kamu ini bukan, aku ini bukan, bapaknya bukan ayah kandungmu. Ayah kandungmu ada di sana. Tuh, dikasih tahu Pak. Kalau enggak, apalagi perempuan yang bakal nanti dia nikah harus ada wali. Kan kalau namanya orang lagi Pak, dikawin sono punya anak ditinggal, dikawin sono punya anak ditinggal, dikawin sono punya anak ditinggal. Ketika anaknya kebetulan perempuan mau nikah, mau kagak mau, panggil walaupun ada di Kalimantan. Ya. Tapi kadang-kadang perempuan yang mau nikah, udah nggak usah panggil bapak saya, ini aja bapak angkatku katanya kan jadi wali. Nggak bisa, panggil dulu. Bisa dihubungin, ya hubungin. Pas waktu saya nggak punya anak, pas ongkosin, jemput, itu kekuatannya bapak kandung. Nggak bisa main-main, jemput, ongkosin, ambil, dudukin, habis sigot, habis dia udah nikahin, langsung balik lagi pulang, nggak masalah. Makanya nanti ada hadisnya nanti, wala targhobu aba'akum, jangan kamu membenci bapakmu walaupun lagunya begitu. Walaupun lagunya begitu jangan benci. Kenapa? Satu saat dia akan menjadi walimu. Lain kalau laki mah enak Pak, laki mah jangan ada bapaknya, berangkat sendiri jadi laki kan gitu. Apalagi kalau yang mau dikawin ini janda, lebih aman lagi. Mau bapaknya di mana, ada mau lalu gampang aja begitu. Datang aja di luar beres. Gampang. Kalau yang perawat agak susah kan gitu ya. Kalau janda mah gampang lah. Kalau amat ya gampang. Kita ke rumah aja deh. Berarti nyari janda aja. Gampang. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini jelas Pak. Jadi Allah Maha Pengampun. Kalau memang dia mau tobat, ya dulu saya salah menyebut ini anak kandung saya. Terus bagaimana Ustadz kira-kira? Ya, kalau dimasukkan ke dalam kakak, tuh, jadi anak angkat dimasukkan ke dalam kakaknya. Silahkan saja tetap sebut bapaknya dan bapak dia. Tapi banyak yang kagak mau. Dimasukin bapaknya tetap ini. Tetap bapaknya ini.
Tapi dia merasakan ya ini cuma sekedar administrasi biar nih anak bisa sekolah. Harusnya nggak begitu. Kalau dia masih ada bapaknya, kita cuma timbang ngurus. Kalau cuma timbang ngurus, udah kakaknya ke dia langsung ke bapaknya. Jangan ke kakak kita, karena kita mendominasi kekuasaan. Saya ngurus, harus masuk kakak saya. Ntar bilnya bagaimana? Itu alhamdulillah lagi sekarang ada Kepres, ya, peraturan presiden, keputusan presiden tahun 2018, orang yang nikah siri bisa bikin kakak. Saya maksud bisa sekarang. Cuma siapa nih? Buat yang di daerah-daerah ada perkawinan adat, ada perkawinan budaya, ada perkawinan lingkungan yang tidak tercatat secara negara. Ntar kalau punya anak dia mau sekolah bagaimana? Itu bisa dibuatkan peraturan keputusan presiden tahun 2018, bisa dibuatkan kakak dan bisa juga akte kelahirannya muncul. Cuman yang repot yang punya bini dua kalau sini. Itu gimana itu kan? Haji Mansur nikah lagi umpamanya gitu ya. Dia punya anak. Nah anaknya gimana ini kan? Pengen dimasukin kakaknya, kata bininya, ini siapa? Anak siapa ini? Jadi ribut. Anak siapa? Ribut akhirnya kan. Bingung kan? Bagaimana itu? Nah dia akhirnya kalau tega enggak tega supaya ini anak dari hasil perkawinan siri. Haji Mansur yang secara tidak ada kartu negaranya, istrinya bisa membuatkan kakak, anaknya bin ibunya langsung, dianggap bapaknya kagak ada. Jadi langsung bin ibunya bisa dibuatkan akte kelahiran, dicapil untuk berkas itu anak mau lulusan ke sana kemari. Jadi banyak kelonggaran-kelonggaran dalam rangka perlindungan anak yang dimunculkan pada tahun 2002. Karena anak begitulah keadaannya. Karena bayi lahir bukan kemauan bayi, Pak. Nah, kalau bayi kemauan bayi mah saya milih. Ya Allah, waktu saya lahir, saya mau lahir, tapi lahir saya di dalam istana presidenan, jangan presiden saya. Anak Jokowi dah. Anak Jokowi. Gitu. Tapi kelahiran kan nggak ada yang bukan kemauan bayi. Kayak tadi kan kita bilang, ada yang melalui perkawinan sah, ada yang perkawinan siri, ada yang lagi bunting, bapaknya tinggal pergi, ada yang dibuang, ada yang macam-macam. Maka lahirlah Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi jangan coba-coba Pak, kita mentang-mentang orang kaya, anak tetangga kita beli. Lo kan nggak bisa ngurus. Ini gue beli dah, berapa juta? 50 juta nih. 15 tahun penjara tuh nggak sakit. Kalau mau rawat ya rawat aja, bantuin. Kita lihat bagaimana hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pelan-pelan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah bersabda, manidda'a ila ghairi abihi, siapa orang yang mengaku-ngaku bernasab berbapak kepada bukan bapak kandungnya, wa huwa ya'lam, dia tahu, bukan nggak tahu, udah paham, cuman dia ngaku-ngaku aja, bahkan menyatakan ini bapak saya. Nah, annahu ghairu abi itu bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram, kata Nabi, maka sorga buat orang itu yang mengaku-ngaku punya bapak kandung padahal bukan bapaknya, haram buat dia. Haram Pak, makanya hati-hati kita punya saudara, kita punya lingkungan masih saudara kita semua. Mungkin anak kita 5, ada yang tiap tahun brojol punya anak, ada yang anaknya langka 5 tahun sekali, ada yang setahun sekali punya anak, ada yang enggak punya anak sama sekali. Itu semua ketentuan Allah. Jangan mengatakan ini anak hasil usaha saya, nggak bisa. Semua ketentuan Allah. Buktinya banyak. Bahkan orang kaya kepengen banget punya anak, nggak sayang buang miliaran kepengen punya anak.
Kita alhamdulillah hidup miskin anak 12. Barang ngasih sejuta. 12 juta. Nah, itu jadi kata Nabi, siapa-siapa orang yang mengaku bapak kandung padahal bukan bapaknya, fal jannatu alaihi haram mutlak. Ini hadis muttafaqun alaih. Kalau sudah muttafaqun alaih, jadi hukum Islam terbagi dua. Ada dua pedoman. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang kedua hadis juga sebagai sumber hukum Islam. Cuman hadis yang dipakai sebagai sumber hukum hanya yang berkekuatan muttafaqun alaih. Marsudi Ar-Rahman saya jelaskan ini juga. Saya lihat di YouTube ada ibu-ibu masih muda STW tengah tua pakai baju UKNC, pegang anjing. Pegang anjing, Pak. Dia ngomong katanya, di dalam Al-Quran saya sudah habis baca katanya, tidak ada menjelaskan soal haramnya anjing. Ngakunya udah habis baca Quran, udah bolak-balik lagunya begitu. Bayangkan begitu. Nah, kalau emang hukum di Al-Quran itu nggak ada, ambillah di hadis. Di hadis sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana hadisnya yang punya kedudukan kuat, yaitu muttafaqun alaih. Mau lari kemana saja, bawa kemana saja, orang semuanya Tapi kalau kita menyampaikan sebuah hadis, ada orang sanggah, ada orang yang kurang mempercayai, ada orang yang masih tidak mengakui, begitu begini, mungkin kedudukan hadis itu kurang kuat. Quran nggak ada yang bisa menyanggah, kalau hadis yang kuat tidak ada yang bisa menyanggah. Makanya hadis soal zikir, baca ini pahalanya sekian, baca ini pahalanya sekian, itu tidak menjadi kedudukan hukum yang tetap, hanya untuk ibadah, melatih kita berzikir kepada Allah. Itu beda-beda Pak. Jadi hukum Islam sumbernya dua, Al-Quran dan hadis. Hadis pun hanya hadis yang berderajat muttafaqun alaih, sama kedudukannya. Kemudian hadis berikutnya kata Nabi kita Muhammad SAW, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ani Nabi SAW qala, dari Nabi beliau bersabda, la targhabu aba'akum, nih, jangan kamu membenci bapakmu. Tuh. Walaupun memang lagunya begitu. Kalau dia kawin dapat anak dia tinggal, ada yang sampai 15 kali kawin ninggalin anak, ono, jangan dibenci. Kenapa? Itu darah. Tuh, beda Pak. Darah Pak. Walaupun anaknya 20 dengan istri yang 20, itu adalah darah. Darah kandung itu kekuatannya luar biasa. Tapi kalau anak angkat nggak ada, nol. Bahkan waris saja nggak dapat. Makanya dikhawatirkan orang yang mengaku ini bapak kandung saya, takutnya ntar masalah waris. Setengah persen pun, 0,00% anak angkat tidak dapat warisan. Kan berita banyak kan? Iya. Pak anaknya cuma satu, anak angkat, pas meninggal, wah, dia kuasai semua. Nggak bisa begitu Pak. Kalau bapaknya meninggal, nyana nggak dapat apa-apa, hartanya istri mendapatkan. Kalau itu mutlak, punya suami meninggal nggak punya anak, maka istri mendapatkan 1/4, 2/4-nya kembali kepada keluarga dan pihak kakek. Kalau kayak nggak ada ya dari keluarga kandung, itu yang ambil semuanya. Anak angkat enggak. Makanya kalau pengen nyelamatin anak angkat, mumpung masih hidup, toh ini bapak masih hidup, takutnya bapak keburu mati, kamu kan nggak dapat apa-apa. Nih bapak bikinin rumah, nah ini hak kamu. Itu sah kalau masih hidup pemberian. Tapi kalau sudah meninggal nggak selamat, selesai.
Tapi yang ada sekarang banyak anak angkat pada menggugat. Gitu ya, anak angkat pada menggugat banyak sekarang Pak. Jadi dalam hukum Islam, istri mendapatkan setengah kalau ada anak, kalau nggak ada anak istri mendapatkan seperempat. Cuma kadang-kadang ya begitu Pak orang kita, pas suaminya meninggal gak dapat anak, ini adik kandung maka kakak kandungnya udah ribet aja, udah pulangin aja bini ke kampung kasih duit tuh, lihat tuh kurang ajar ya. Ada ya di kampung kita mau enggak gitu ya, yang buat itu aja. Padahal apa Pak? Padahal apapun ceritanya tuh perempuan telah mengurus suaminya, sakit diurusin, mandi diurusin, biar dicebokin. Makanya jangan coba-coba nyakitin emak tiri, awas Pak. Seorang bapak ya Gua raka itu ya. waduh. Walaupun kedudukannya tidak sama dengan mak kandung, tapi ya 11-12. Ibaratnya 90% mak kandung 100%, mak tiri 90%. Sekarang banyak baru nikah dapat setahun, meninggal diorak sama anaknya, nggak dikasih apa-apa. Padahal secara hukum pernikahan itu menjadi terjadinya hak waris mewarisi. Walaupun baru nikah setahun dapat waris itu mak tiri Pak. Ini dibuang aja begitu, nggak disenggol-senggol. Ya Allah, dia telah ngurusin bapaknya setahun, sakit, makan, mandi, tidur ditemenin, nafsunya dilampiasin tuh. Setahun diurusin. Kita kadang-kadang ngomong sama orang lain aja yang nggak ada kaitan sama bapak kita disuruh berbuat baik, kan gitu maksudnya. Sama orang lain Pak yang nggak ada urusan sama bapak kita disuruh berbuat baik. Apalagi dengan seorang perempuan yang telah mengurus bapak kita. Banyak mati disia-siain. Banyak. Wah, kayak gitu. Dosa gede itu kan. Kualat itu. Nah, jadi kembali kata baginda Rasul, la tarhubu an abaku, jangan kamu membenci bapakmu, kata Nabi. Paman rojibakan abi bahwa kufur muttafaqun alaihi. Siapa orang yang membenci bapak kandungnya bahwa kufrun, dia dinyatakan kafir atau kufur. Kafir mutlak masih ada perbedaan pendapat, maka dosa besar gitu maksudnya. Kalau dibilang kafir dia masih bersyahadat, masih sholat, cuma karena benci aja sama bapaknya, tapi tetap mengakui Allah. Makanya timbul perbedaan pendapat. Di sini bukan kafir mutlak, hanya berdosa besar orang yang tidak mengakui bapak kandungnya. Kan ada yang gengsi Pak, mentang-mentang dirawat, diurus sama bapak yang kaya, bapaknya melehoi, bapak kandungnya melehoi kan gitu ya. Tahu mau kawin malu, udah bapak nggak usah dimain, malu-maluin aja katanya. Jangan-jangan Pak, banyak ya? Gengsi dia kalau bapaknya datang dengan kondisi yang miskin, nanti disaksikan orang banyak. Kata Nabi, la targhabu, apapun ceritanya jangan kau benci, itu darah dagingmu dari dia. Air maninya bukan dari orang lain yang keluar, dari air mani yang ada di dalam tubuh bapakmu. Tuh maksudnya begitu. Jangan kamu benci walaupun punya lagu kayak apa, hadirkan saat kamu ingin menikah. Apalagi ini kamu masuk perawat. Ada bilang, gak usah bilang aja bapak udah mati. Ada bilang bapaknya udah mati. Aku bilang kan, awas Pak, ini dosa besar itu. Dan yang terakhir, ingat waktu kata Nabi kita Muhammad SAW, masih hadisnya. Kalau ini sedikit turun, cuma Imam Muslim ya. Rasulullah menyatakan, tapi jelas ini secara logika bisa diterima. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu sami'a Rasulullah SAW. Dari Abi Dzar bahwasanya mendengar, beliau mendengar Rasulullah bersabda, yaqulu laisa min rajulin, bukanlah seorang laki-laki itu dikatakan orang laki itu idda ali ghairi abihi, yang mengaku-ngaku
Ya, mengaku itu adalah bukan bapak saya, wa huwa ya'lamu, padahal dia tahu itu bapaknya. Dia nggak ngakuin bapaknya, padahal dia tahu itu bapaknya karena gengsi, karena malu, kan gitu. Karena nggak enak dilihat orang bapaknya miskin. Mau apalagi acara yang sangat sakral ini, banyak undangan pejabat, masa bapak saya udah diundang, udah bapak aja katanya jadi wali, nggak sah gitu kan. Bilang aja bapak udah mampus, udah mati kan ya. Jangan. Lalu illa kafaro, melainkan orang ini dosa besar kubur. Apalagi kalau hati wali menjadi sombong, kok bahaya lagi. Jadi mungkin jadi pengurus tuh ribet pak, ribet banget, nggak cara jadi wali, ribet. Ada laki-laki bawa perempuan, mana surat cerainya? Nggak ada. Tanya dulu ke RT, saya mau nikahin. Kalau RT bikin surat, kalau betul warga saya yang bernama Jamila sudah tidak ada, suami datang udah 3 tahun, nikahin. Tiba-tiba habis dinikahin 2 bulan diklaim, siapa yang nikahin bini gua katanya? Nah, penghulunya siapa? Si Ano. Penghulu bisa berbalik, saya menikahi berdasarkan keterangan RT. Tanya aja sama RT-nya. Tuh, RT yang kata. RT lagi. Kalau jadi RW mah enak, RT akan. Nah, kemudian kata kita Rasul, wa man idda'a ma laysa lahu falaysa minna. Wa man idda'a, siapa orang yang mengaku-ngaku ma laysa lahu, padahal itu bukan haknya. Lah karena orang dituduh, karena orang ngomong, karena orang ngakuin umpamanya gitu ya. Falaysa minna kata Nabi, dia bukan golonganku. Jadi orang-orang yang ngaku-ngaku hak orang lain itu sebagai miliknya, diakui kepunyaan dia, kata Nabi, bukan golonganku. Falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siap, kata Nabi, orang yang mengaku-ngaku bukan haknya itu sebagai miliknya, sebagai kepunyaan dia, apalagi dia bikin surat palsu. Sekarang kan sertifikat 1 tangan bisa ada 4. Betul. Makanya kalau yang pintar, giring asli bisa mengalahkan sertifikat. Giring yang asli betul. Sekarang giring asli aja bisa dibikin. Kertas biasa pakai kopi dijemur, kayak giring lama modelnya. Tuh akalnya para pemain. Bahkan lebih hebatnya lagi, mantu bisa ada di atas nama giring. Mantu pak. Saya pernah menangani itu Kemang, Pak Tris namanya, udah 20 tahun kasusnya nggak kelar-kelar, 4 pengacara diambil, pengacara cuma main aja kan. Terus gimana Tat? Saya lihat ini mas seminggu kelar, Pak Tris tenang aja. Kok bisa seminggu? Ini nama siapa di atas giring? Ini nama mantu, ya udah selesai. Datang ke kelurahan, Pak Lurah, ini mantu kok bisa ada di atas nama giring, bagaimana? Oh rupanya mantu orang kelurahan, ditulis sendiri tuh. Kalau kelurahan lagi tinggal main kan, lurah lagi yang kenakan. Kalau ada tanah nggak ada tuannya, lurah lagi tanda tangan kan gitu. Banyak pak kejadian begitu. Apa namanya, genangan air. Kalau ada genangan air kobakan gede gitu ya. Udah nggak kurus, tahu timbul jadi surat. Kalau kita nggak ada apa-apa. Rawa yang tadinya genangan air sekarang timbul jadi surat. Itu rawa punya siapa? Punya Allah. Punya Allah. Itu awas pak itu. Berapapun yang dijual harganya, kata Nabi, falyatabawa maq'adahu minan nar, silahkan ambil bagiannya, tempatnya di dalam neraka jahanam. Falyatabawa, dilempar, dipersilahkan dah gitu. Falyatabawa, banyak pengertiannya. Terakhir, wa man da'a rajulan bil kufri, siapa orang yang menuduh, memanggil, menuduh seseorang lu kafir ya, tuh. Al-qala, atau dia mengatakan adu Allah, lu ini musuhnya Allah. Walaysa kadzalik, kata Nabi, padahal dia nggak demikian.
Dia bukan kafir, bukan musuh Allah, tapi karena kita kesel, ada singgungan, kita celak dia kafir, kita celak dia musuh Allah, padahal walaysa kadzalik, dia nggak begitu. Kata Nabi kita Muhammad SAW, illa haram alaihi, tuduhannya, celaannya haram alaihi, kembali kepada dirinya. Dia nyela orang kafir, dia sendiri yang kafir. Dia nyela orang lain musuh Allah, padahal dia yang musuh Allah. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah mengingat waktu, cukuplah kita bahas tentang yang berkaitan pernasaban. Mudah-mudahan kalau ada di lingkungan kita bisa nasihati apapun ceritanya harus dirubah kan gitu ya, karena berat hukumannya di sisi Allah orang-orang yang mengaku sebagai bapak kandung dan lain-lain. Hadirin, inilah bahasa kita tentang perlindungan anak, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buka pertanyaan siang ya. Ya, terserah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.